Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami perlu kuasa-Mu. Bahkan hanya untuk saudara memahami firman-Mu kami perlu kuasa-Mu. Karena kami tahu hidup kami tanpa kuasa Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, menuntun kami. Bahkan kami percaya, kami pulang dari tempat ini, firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ini kali pertama nih saya melayani di ibadah hari Sabtu di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Dieter Nicholas Gunawan, katakan Gunawan. Ya, gundul tapi menawan katanya. Haleluya. Saya punya istri satu, saya punya anak baru satu. Saya melayani di daerah Jakarta Pusat Bapak Ibu, di Harmoni ya. Pacinko, pasukan Cina Kota katanya Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya kita semua di dalam Tuhan, amin ya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang iman. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul iman yang sejati. Katakan sama-sama, iman yang sejati. Ya, kalau ada iman yang sejati berarti ada iman yang iman yang abal-abal Bapak Ibu ya. Iman yang aspal. Tahu aspal? Asli tapi palsu Bapak Ibu. Nah hari ini saya berharap semoga Bapak Ibu bisa membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang abal-abal Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyodorkan kepada kita ya, sehingga kita tidak bisa membedakan mana iman, mana ingin Bapak Ibu. Katakan sama-sama iman. Katakan ingin. Ya, sama-sama diawali huruf I dan diakhiri huruf N Bapak Ibu, tapi itu dua hal yang berbeda. Karena ada begitu banyak orang berpikir itu iman, tapi sebenarnya itu ingin Bapak Ibu. Ya, makanya saya kadang-kadang, saya kalau boleh ngomong ini rada keras sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Boleh nggak? Ya, ini udah mau akhir zaman Bapak Ibu, jadi jangan dengar khotbah-khotbah yang lembek Bapak Ibu ya. Ya, kadang-kadang saya suka enak kalau ada orang yang kemudian ngomong begini. Lu masa anak Tuhan masih ngontrak sih bro? Gitu kan. Punya iman dong. Beli rumah, punya iman, punya rumah gitu ya. Jadi imannya ditujukan hanya rumah Bapak Ibu. Ya kan? Bro, lu kan pelayanan udah kemana-mana masih naik mobil tua sih. Beriman dong punya Alphard. Jadi imannya tuh untuk Alphard Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya percaya Tuhan bisa memberkati kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi iman yang sejati saya mau kasih tahu bahwa fokus dan tujuannya itu bukan benda, bukan materi. Apalagi tempat Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Fokus daripada iman yang sejati adalah kita punya hubungan sama Tuhan. Itu yang paling penting. Coba kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat yang pertama Bapak Ibu ya. Saya kemarin di ibadah Friday Worship saya udah katakan bahwa hari ini kita akan membahas Ibrani 11. Ada 40 ayat Bapak Ibu ya. Ya kira-kira satu ayat menjelaskannya kira-kira 5 menit ya Bapak Ibu kalikan aja ya. Jadi berapa lama hari ini kita beribadah Bapak Ibu. Ya. Kayaknya haleluyanya udah mulai gak enak ya. Saya korting lah jadi ya gitu. Ya. Kita akan lengkap-lengkap aja Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat yang pertama coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan sama-sama, tidak kita lihat. Ya, jadi fokus iman kita itu bukan apa yang kelihatan Bapak Ibu. Fokus iman kita adalah apa yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Hubungan kita sama Tuhan. Makanya kalau saya boleh memberikan definisi tentang iman, iman itu bukan sebuah alat yang kita pakai untuk memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kita mau.
Iman itu adalah sebuah keyakinan yang asalnya dari dalam saudara. Karena apa? Karena yang di dalam saudara itu punya hubungan sama Tuhan. Dan keyakinan itulah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau iman kita masih mobil Alphard, rumah di Pondok Indah, bukan iman yang sejati. Halo? Kalau saudara mau punya rumah di Pondok Indah, mobil Alphard, katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kerja yang benar, kerja yang jujur Bapak Ibu. Haleluya ya. Kalau kerja jangan telat, ya kan bisa dipercaya. Ya, saudara pasti punya. Halo? Ya, coba kita mau lihat Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita baca Ibrani 11 ini adalah saksi-saksi iman. Jadi di dalamnya ini adalah the hall of fame. Tokoh-tokoh iman. Nama mereka tercatat dalam Alkitab karena apa? Coba kita buka sama-sama Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat yang keempat ya. Alkitab katakan begini. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara pernah baca ya kisah tentang Kain dan Habel ya Bapak Ibu ya. Kain mempersembahkan korban kepada Allah. Habel juga mempersembahkan korban kepada Allah. Pertanyaan saya, persembahan yang diterima sama Tuhan persembahannya Kain atau Habel? Habel. Pertanyaan saya yang kedua, kenapa persembahan Kain ditolak sama Tuhan? Karena apa yang dipersembahkan Kain adalah persembahan yang banyak orang bilangnya begini, persembahan Kain ditolak karena apa yang dipersembahkan Kain adalah persembahan yang busuk-busuk. Itu pewahyuan guru sekolah minggu Bapak Ibu. Iya kan? Persembahan Kain itu bukan persembahan yang busuk, tapi persembahan yang terbaik. Tapi persembahan yang diberikan Kain itu keluar dari pencapaiannya, dari prestasinya Bapak Ibu. Bukan persembahan yang diinginkan Tuhan. Persembahan yang diinginkan Tuhan adalah persembahan yang ada darahnya Bapak Ibu. Pertanyaan saya begini, kenapa Tuhan suka persembahan yang ada darahnya? Karena tidak mungkin ada kemuliaan tanpa pengorbanan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Nah, Habel mempersembahkan persembahan itu yang ada darahnya. Binatang Bapak Ibu. Pertanyaan saya, dari mana Habel tahu? Mana persembahan yang Tuhan suka? Mana persembahan yang Tuhan tidak suka? Karena Habel punya hubungan sama Tuhan Bapak Ibu. Makanya dia tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Makanya kalau kita punya hubungan sama Tuhan, iman kita dasarnya itu adalah karena kita punya koneksi sama Tuhan. Makanya kita bisa membedakan mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak mau. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka. Yang mengerti katakan amin. Karena iman Habel berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, coba kita lihat ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan apa? Ibrani 11 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, tidak banyak catatan Alkitab tentang Henok Bapak Ibu. Tapi satu-satunya catatan Alkitab tentang Henok, Alkitab katakan begini, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa lama Henok berjalan bersama dengan Tuhan? 300 tahun Bapak Ibu. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia punya hubungan sama Tuhan. 300 tahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Saking lamanya dia bergaul. Saking lamanya dia punya hubungan sama Tuhan. Dia jalan, lupa balik lagi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak sih? Makanya satu-satunya orang Bapak Ibu yang tidak mengalami kematian. Salah satunya adalah Henok Bapak Ibu. Kenapa? Dia punya hubungan sama Tuhan.
Firman Tuhan katakan apa lagi Bapak Ibu? Kita lihat lagi ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan apa? Kita lengkap-lengkap ya Bapak Ibu ya. 40 ayat nih Bapak Ibu. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Katakan sama-sama, belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Katakan bahtera. Bapak Ibu tahu apa bahtera? Itu gedung yang tinggi Bapak Ibu. Oh itu menara. Bahtera itu perahu ya Bapak Ibu, perahu besar Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nuh, kenapa dia mau menuruti perintah Tuhan untuk bangun bahtera? Bapak Ibu kalau jadi nelayan, bikin kapal itu di pinggir laut atau di puncak gunung? Hah? Yang benar adalah bikin bahtera atau kapal itu di pinggir pantai Bapak Ibu, betul gak sih? Bapak Ibu tahu di mana Nuh kemudian membangun bahteranya? Di gunung Bapak Ibu. Orang-orang di zaman Nuh itu kemudian ngebully Nuh. Nuh dianggap gila Bapak Ibu. Nuh, lu udah gila bangun bahtera di puncak gunung. Kenapa kamu mau bangun bahtera? Lu katakan apa? Karena Tuhan yang suruh Bapak Ibu. Kenapa Nuh mau bangun bahtera? Karena Nuh punya hubungan sama Tuhan. Karena Nuh berkata begini, Tuhan akan menghukum dunia ini. Dunia ini akan diberikan hujan. Katakan sama hujan. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu tahu adalah sampai dengan di zaman Nuh, dunia itu belum tahu yang namanya hujan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bumi masih dibasahi sama embun. Mereka belum tahu hujan. Makanya waktu mereka dengar hujan, hujan itu rasa kismis, coklat atau keju. Mereka gak tahu hujan Bapak Ibu, betul gak sih? Itu dia, tapi kenapa Nuh mau melakukan itu semua? Karena Nuh punya hubungan sama Tuhan Bapak Ibu. Dia bergaul karib. Ya, catatan Alkitab Kejadian 6 ayat yang 9. Nuh bergaul karib dengan Allah. Dia punya hubungan sama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, iman yang sejati tidak dibangun di atas dasar materi. Iman yang sejati dibangun di atas dasar hubungan sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu ya, kita cepat-cepat aja nih Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Untuk menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Katakan pergi ke tempat yang dia gak tahu kemana juntrungannya. Menurut Bapak Ibu, gampang gak buat Abraham untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung yang bernama Ur Kasdim Bapak Ibu, untuk pergi ke tempat yang dia gak tahu kemana arahnya. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Abraham itu bukan pengangguran Bapak Ibu. Abraham itu bisnismen. Bapak Ibu tahu apa bisnisnya Abraham? Dia punya bisnis itu jualan patung, penyembahan berhala Bapak Ibu. Itu bisnisnya dia tuh. Dia bukan pengangguran. Dia tinggalkan bisnisnya. Dia tinggalkan segalanya. Pergi ke tempat. Gak tahu kemana perginya. Brother nih, sorry. Nama siapa brother? Beren. Nih istri apa pacar? Ini pacar? Oh kalau gitu jangan. Bapak aja, ini istri masih Pak. Jangan ngomong pacar nih. Istri ya. Sorry Pak, nama siapa? Agung. Tinggal di Pamulang. Wah pas. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini nanti malam, waktu Pak Agung lagi tidur, Tuhan datang dan berfirman kepada Pak Agung. Firman Tuhan ngomong begini. Hei Agung, anakku. Jawab apa Pak? Ya Tuhan gitu dong. Ya Tuhan gitu dong. Nah, Tuhan lagi berfirman. Agung anakku. Ya gitu kan enak kan. Agung ajak istri dan anak-anakmu
Kemana Tuhan? Keluar engkau dari pamulang yang macet dan berdebu itu. Pamulang kan gitu ya. Pergi, kemana Tuhan? Pergilah ke Amerika Serikat. Tepatnya ke kota New York. Dan di kota New York aku akan siapkan kepada engkau apartemen fasilitas bintang 5. Dan mobil Ferrari akan pergi mengantar kemanapun engkau ingin pergi pelayanan. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu ya. Kalau Pak Agung nanti malam dapat firman Tuhan kayak begitu, kira-kira jawaban Pak Agung apa? Hah? Pak Agung langsung ambil gitar sambil berkata, ku jawab. Iya. Saya mau nanya, perlu doa puasa lagi ke Bapak Ibu? Nggak perlu doa puasa lagi, betul gak sih? Nggak perlu bergumul lagi, betul gak? Kenapa? Udah tahu Pak, kemana tujuannya. Tapi kalau nanti malam Pak Agung dapat firman Tuhan kayak begini. Hei Agung anakku, pergilah, ajak istri dan anak-anakmu keluar dari pamulang yang sumpek dan macet itu. Kemana Tuhan? Lu gak perlu banyak ngomong Agung. Ya kan? Pergi. Saya mau nanya, ya kan, kalau nanti malam Pak Agung dapat firman Tuhan kayak begitu, kira-kira jawaban Pak Agung apa? Langsung ditengking. Dalam nama Yesus, bukan suara Tuhan, suara setan nih masih kan. Nggak gampang Bapak Ibu bisa memahami perasaan Abraham. Tapi kenapa Abraham kemudian dia pergi juga, padahal dia nggak tahu kemana juntrungannya, karena Abraham punya hubungan sama Tuhan. Kalau Tuhan udah suruh, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau nanya Bapak Ibu di rumah punya tetangga gak? Punya tetangga ya? Tetangga di depan rumah kita nih, truk udah di depan rumahnya Pak. Itu lemari udah masuk, kasur udah masuk, sofa udah masuk semua. Kan mau pindah Bapak Ibu tuh gak sih? Kita tetangga yang baik kan, kita samperin dong ya kan. Ci, mau pindah Ci? Iya, mau pindah kemana Ci? Saya juga gak tahu mau kemana pindahnya. Saudara punya tetangga model kayak begitu, apa yang dalam pikiran saudara? Ini sakit jiwa nih ya tetangga kita nih ya. Semua udah naik gak tahu mau pergi kemana. Saudara bisa memahami perasaan Abraham? Gak gampang Bapak Ibu. Tapi karena dia punya hubungan sama Tuhan, dia mengerti. Dan dia taat Bapak Ibu karena iman Abraham taat. Halo? Yang amin baru Pak Purwo doang nih. Nggak apa-apa, memang firman-firman yang kayak begini agak susah amin ya kan. Diberkatilah Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Nah yang begitu amin. Nggak masalah ya kan. Ibrani 11 ayat yang 11, coba kita baca firman Tuhan ya. Ibrani 11 ayat yang 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya, katakan sama-sama usia sudah lewat. Itu usia sudah lewat artinya apa tuh? Artinya tidak produktif lagi Pak. Bahasa kekiniannya apa? Ya gitu ya, nggak usah dia. Ya karena ia, perhatikan baik, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu tahu waktu Sarah melahirkan Ishak, usia Sarah berapa? 90 tahun Bapak Ibu. Usia kandungan itu 9 bulan. Berarti waktu dia mengandung usianya berapa? 89 tahun. Katakan sama-sama 89 tahun. Bapak Ibu kalau jalan-jalan di Debris kemudian ketemu nenek-nenek. Gak usah usia 89, 80. Perutnya gede. Saya mau nanya apa yang dalam pikiran Bapak Ibu? Yang pertama sakit bro, ya kan. Yang kedua ini nenek-nenek bergaul di mana nih dia kan, nakal banget sampai hamil gini kan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menurut Bapak Ibu gampang gak buat Sarah hamil di masa tuanya? Gak gampang, betul gak sih? Tapi kenapa dia mau Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata begini, karena ia menganggap dia. Kata menganggap itu artinya apa? Artinya Sarah tahu bahwa Tuhan itu bisa dipercaya Bapak Ibu. Tuhan itu pegang janjinya. Yang mengerti katakan haleluya. Karena Sarah dan Abraham punya hubungan sama Tuhan Bapak Ibu. Kita potong kompas lagi Bapak Ibu ya. Ayat yang keberapa lagi nih? Ayat 17.
Ya lumayan nih, 20 menit, 17 ayat Bapak Ibu. Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Perhatikan baik. Ia yang telah menerima janji itu, apa katanya? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, Bapak Ibu. Waktu Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Itu usia Abraham 75 tahun, Bapak Ibu. Waktu Ishak lahir, Bapak Ibu tahu usia Abraham berapa? 100 tahun. Pertanyaan saya, berapa lama nunggu Ishak? 25 tahun. Menurut Bapak Ibu, kalau ada pasangan suami istri nunggu anak 25 tahun, begitu tuh anak lahir, menurut Bapak Ibu, kira-kira tuh bapaknya sayang aja atau sayang banget? Sayang banget, 20. Saya punya teman Bapak Ibu ya, pasangan suami istri, nunggu anaknya 15 tahun baru bisa punya anak Bapak Ibu. Itu kemana-mana anaknya udah nempel banget, nggak bakal ditinggal sama dia. Sayang banget, nunggu anak 15 tahun, apalagi Abraham. Nunggu anak 25 tahun. Waktu Ishak lagi lucu-lucunya Pak, lagi segini nih kayaknya nih. Ya, bagus ada contoh ya kan ya. Ini lagi lucu-lucunya ya, lagi menyenangkan anak kita. Tiba-tiba datang firman Tuhan. Abraham, bawa anakmu pergi ke Bukit Moria, persembahkan anakmu di sana. Kalau nanti malam datang firman Tuhan model kayak begitu, saudara jawab apa? Lihat Abraham ya. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ke-22, besok pagi-pagi benar, dia siapkan segalanya. Dia ajak anaknya, Ishak, ikut Dede, kita mau kebaktian di Bukit Moria. Siap Dede. Was. Abraham bawa keledai, bawa kayu bakar. Mereka jalan, Bapak Ibu, ke puncak Bukit Moria. Di tengah jalan, anaknya nanya lagi, Dedi, biasanya kalau kita mau kebaktian kita bawa persembahan. Nih persembahan binatangnya mana nih Dedi nih? Menurut Bapak Ibu, Abraham tega gak ngomong begini? Ishak, hari ini persembahannya bukan domba, nah, tapi elu. Tega gak? Hah? Itu saya kalau jadi bapak ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya sama anak saya begitu Bapak Ibu, waduh itu hati saya hancur, nangis Bapak Ibu. Betul gak sih? Perjalanan ke puncak Bukit Moria, mungkin itu perjalanan yang biasa buat Abraham. Tapi hari itu menjadi sebuah perjalanan yang paling berat dalam kehidupan Abraham. Kenapa? Karena dia tahu di puncak dia harus bunuh anaknya. Sampai di puncak Bukit Moria apa yang terjadi? Dia bangun mesbah. Kayu bakar udah diatur Bapak Ibu. Anaknya nanya lagi, Papi, korbannya mana Pi? Hari ini nak korbannya bukan binatang nak. Hari ini korbannya kamu nak. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau Ishak bukan anak yang taat, suka ngelawan orang tua, kira-kira apa yang terjadi? Ishak langsung lari, bersembunyi di balik pohon, ya kan? Abraham mencari-cari sambil berteriak, Ishak, Ishak di mana engkau? Ishak berpindah lagi ke bukit batu, dia bersembunyi di situ. Abraham mencari-cari, tambah tebal Alkitab kita. Karena perlu beberapa pasal lagi sampai Ishak ketemu. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak sih? Iya kan? Ishak ditaruh di atas mesbah Bapak Ibu. Diikat tangan dan kakinya. Abraham ambil belati. Bapak Ibu perlu tahu ya. Pisau zaman dulu beda dengan pisau zaman sekarang. Kalau pisau zaman sekarang kan enak stainless steel Bapak Ibu. Betul gak sih? Pisau zaman dulu tuh terbuat dari apa? Batu Bapak Ibu. Itu gak setajam pisau zaman sekarang. Menurut Bapak Ibu, waktu Abraham tusuk anaknya, kalau sekali tusuk gak mati, kira-kira dia tega gak tusuk yang kedua? Hah? Tusuk nih, bak, aduh Dedi, geli Dedi. Tega gak dia tusuk lagi? Berarti apa yang ada dalam pikiran Abraham hari itu? Abraham berpikir begini, sekali tikam, ini anak harus sudah mati. Betul gak sih? Waktu dia kumpulkan segenap tenaganya, dia angkat itu belati. Waktu dia mau tusuk, datang firman Tuhan. Tahan Abraham, aku telah melihat imanmu. Wes,
Dan di Bukit Moria itulah untuk pertama kalinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Jehovah Jireh, Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu tahu apa artinya Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan. Mau ngalami Jehovah Jireh? Kita mau Jehovah Jirehnya, mau taatnya enggak? Mau Jehovah Jirehnya doang, nggak mau taatnya. Ini nggak marah ya Bapak Ibu ya, darah tinggi nih. Halo? Kalau kita mau ngalami Jehovah Jireh, jalan dengan ketaatan. Bangun iman kita di atas dasar hubungan sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Iya dong Bapak Ibu. Kita potong kompas lagi, langsung ke ayat yang ke-32. Ya. Karena waktu juga yang akan memisahkan kita Bapak Ibu. Ya. Ayat yang ke-32 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Katakan sama-sama, sebab aku akan kekurangan waktu. Ya. Jadi penulis kitab Ibrani dengan pendeta Dieter Nicholas sama. Akan kekurangan banyak waktu. Iya kan? Apabila aku hendak menceritakan tentang Gibeon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Ayat yang ke-33 firman Tuhan katakan apa? Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran. Apa katanya lagi? Memperoleh apa yang, katakan sama-sama, memperoleh apa yang dijanjikan. Ulang sekali lagi, memperoleh apa yang dijanjikan. Bapak Ibu bisa save kata itu sebentar di sini. Memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi ada tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman Bapak Ibu. Mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Bisa di save? Oke. Alkitab katakan apa? Menutup mulut singa-singa Bapak Ibu. Simson dalam pelayanannya sebagai hakim Bapak Ibu. Mulut singa dirobek Bapak Ibu. Sah. Dahsyat. Iya kan? Daniel masuk kandang singa. Iya kan? Apa yang terjadi waktu Daniel masuk kandang singa? Mulut singa mingkem Bu. Padahal singa mungkin udah puasa 7 hari. Daniel masuk mingkem. Halo? Karena iman. Mulut singa mingkem. Ngeri. Ayat yang ke-34 firman Tuhan katakan apa? Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan tentara-tentara asing. Gideon Bapak Ibu hanya dengan kekuatan 300 pasukan memukul mundur ribuan, ratusan ribu prajurit dua bangsa, Amalek dan bukan Bapak Ibu, Amalek dan Midian Bapak Ibu. Ya, kalau Moab itu beda lagi, itu keturunannya siapa? Lot Bapak Ibu. Ya, dua bangsa jadi satu Bapak Ibu, cuman lawan 300 pasukan. Pernah nonton film 300 gak? Oh sorry saya lupa, memang One Christ Community itu kesukaannya doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman. Jadi nonton-nonton film itu tidak ya. Duniawi itu. Tapi saya mau nanya itu film 300 Bapak Ibu itu inspirasinya dari mana tuh? Ya mungkin dari Alkitab juga Bapak Ibu. 300 pasukan Gideon. Bantai habis Bapak Ibu. Ayat yang ke-35 firman Tuhan katakan apa? Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Sebab dibangkitkan Bapak Ibu. Janda di Sarfat. Karena pelayanan Nabi Elia, anaknya dibangkitkan. Dan ibu itu kemudian mendapatkan anaknya kembali. Seorang perempuan dari Sunem, karena pelayanan Nabi Elisa dibangkitkan, mati dibangkitkan Bapak Ibu. Karena apa? Iman mereka Bapak Ibu. Yang selanjutnya, tetapi, katakan sama-sama tetapi. Tetapi itu apa sih tetapi? Coba katakan sama-sama. Tetapi itu apa?
Tetapi itu sebuah kata yang ditaruh untuk menjelaskan sebuah keadaan yang sangat kontras Bapak Ibu. Iya kan? Ibrani 1 sampai dengan Ibrani pasal yang ke-35 ada tokoh-tokoh iman yang dahsyat dan luar biasa karena iman mereka. Begitu masuk ayat yang selanjutnya, tetapi, katakan sama-sama tetapi. Tetapi apa? Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik, Bapak Ibu. Pernah baca kisah tentang Stefanus, Bapak Ibu? Dia tidak mau menerima pembebasan dan karena dia tidak mau mengkhianati Yesus, maka apa yang terjadi? Dia disiksa dan dirajam dengan batu sampai mati, Bapak Ibu. Karena imannya dia mati disiksa. Halo? Pernah baca kisah tentang Rasul Yakobus, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu Rasul Yakobus matinya gimana? Yohanes yang digoreng. Yakobus itu matinya dipenggal, katakan saya dipenggal. Kepala copot dari badannya Bapak Ibu. Karena apa? Karena imannya kepada Yesus. Mati dia. Bapak Ibu pernah ke Turki gak Bapak Ibu? Main-main ke Turki. Kalau Bapak Ibu main-main ke Turki, Bapak Ibu baca kitab Wahyu, Bapak Ibu ada 7 gereja dalam kitab Wahyu. Satu-satunya kota yang masih ada kekristenannya, itu namanya kota Smyrna Bapak Ibu. Sekarang nama kotanya Izmir Bapak Ibu. Dan di sana ada sebuah gereja yang masih ada namanya gereja Saint Polycarpus. Kenapa dinamakan gereja Saint Polycarpus? Itu dinamakan dari gembala pertama mereka Bapak Ibu. Dalam sejarah gereja Bapak Ibu itu orang-orang Yahudi menghasut orang-orang Romawi untuk kemudian menangkap orang-orang Kristen Bapak Ibu. Dan salah satunya yang ditangkap adalah Polycarpus. Waktu Polycarpus ditangkap usianya 86 tahun Bapak Ibu. Masih muda. Hah? Itu udah aki-aki Bapak Ibu. 86 tahun. Tentara Romawi yang nangkep Polycarpus nggak tega nangkep aki-aki. Dia katakan begini, Polycarpus, kalau engkau mengkhianati Yesusmu, engkau sangkal Yesusmu, kami akan bebaskan engkau. Kemudian Polycarpus berkata begini, ini perkataan Polycarpus yang paling terkenal Bapak Ibu. Polycarpus berkata begini, 86 tahun aku hidup dan melayani Tuhan. Belum pernah sekalipun Tuhan Yesus mengecewakan aku. Masa di akhir kehidupanku aku harus mengkhianati dia? Dia tidak mau menerima pembebasan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Polycarpus? Polycarpus diikat di sebuah tiang Bapak Ibu. Dibakar hidup-hidup Bapak Ibu. Dan yang luar biasa mujizat terjadi. Tidak ada satu helai baju pun Polycarpus yang terbakar Bapak Ibu. Sampai tentara Romawi menghujam perutnya sebanyak 3 kali. Polycarpus mati lemas Bapak Ibu dan akhirnya jasadnya terbakar. Dan karena iman Polycarpus itulah kekristenan masih ada sampai hari ini. Di kota Smyrna Bapak Ibu. Karena imannya. Ini baru iman. Bukan mobil BMW, rumah pondok indah. Ajaran siapa itu? Ajaran motivator. Gak ada amin, gak apa-apa. Memang agak susah-susah ya begini ya. 36, masih mau lanjut nih Bapak Ibu nih. 4 ayat lagi kita habis ini. 4 ayat lagi ya, masih bertahan Bapak Ibu. Masih 33 menit Bapak Ibu nih, masih panjang waktu kita ya. 36, ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Rasul Petrus dipenjara Bapak Ibu karena imannya Bapak Ibu. Paulus dan Silas dibelenggu, dirantai dan dibelenggu Bapak Ibu. Karena apa? Karena imannya Bapak Ibu. Halo. 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ini memang Ibrani 11 nih ayat-ayat yang terakhir ini agak jarang dikotbahkan Bapak Ibu. Karena ngeri. Ya karena Bapak Ibu kasih temanya iman ya saya bagikan ini mau gak mau ya Bapak Ibu.
Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing. Perhatikan baik. Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Semua mata lihat saya. Saya mau ngomong ini rada keras ya Bapak Ibu ya. Boleh? Saya tahu nih, saya kalau ngomong ini mungkin ini hari pertama dan hari terakhir saya melayani di tempat ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini untuk mengajar firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Oke? Semua mata lihat saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar ada orang atau hamba Tuhan yang mengajar, ikut Tuhan kamu gak akan kekurangan. Saya mau kasih tahu, itu orang atau hamba Tuhan itu belum pernah baca Alkitab sampai habis. Halo? Memang ada ayatnya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kan cuma satu ayat Bapak Ibu. Ayat-ayat yang lain ada tuh kekurangan. Paulus katakan apa? Tidak ada rahasia di dunia ini bagiku. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Berarti Paulus pernah kekurangan gak? Terus Paulus gak punya iman? Gak bisa begitu Bapak Ibu. Halo? Iman gak ada hubungannya dengan harta kita. Betul gak sih? Sekalipun saudara belum diberkati Tuhan, sekalipun sakit saudara tidak disembuhkan, tapi ketika saudara tetap berpegang kepada kebenaran, saudara tetap berjalan di jalan Tuhan, itulah iman yang sejati. Halo? Itu dong Bapak Ibu. Wah lu miskin susah lu, gak beriman lu. Waduh. Enggak Bapak Ibu, gak ada hubungannya. Amin. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Mereka kebaktiannya di mana? Goa-goa dan celah-celah gunung. Waktu saya ke Kapadokia Bapak Ibu, di bukit-bukitnya itu ternyata ditemukan goa-goa. Dan di dalam goa-goa itu ditemukan jejak-jejak kekristenan Bapak Ibu. Halo? Itu naik ke bukitnya kita udah susahnya minta ampun Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu pernah main-main ke goa gak? Hah? Di goa itu menurut Bapak Ibu udaranya enak. Itu gelap dan pengap Bapak Ibu. Mereka ibadah di situ. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar Bapak Ibu. Mereka mau ditangkap, mereka mau dibunuh. Tapi lihat iman mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Mereka tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu punya ruangan yang hebat, AC yang dingin, gak semangat kebaktian, keterlaluan Bapak Ibu. Ini kok jadi marah-marah lagi? Ini gak marah ya Bapak Ibu. Percayalah saya hamba Tuhan yang baik dan bijaksana Bapak Ibu. Amin. Itu dia Bapak Ibu. Ayo semangat Bapak Ibu. 39 udah mau habis. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tadi yang saya suruh save masih ingat ayat 33? Ada tokoh-tokoh iman yang mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ayat yang ke-39, dan mereka semua, apa katanya? Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Semua mata lihat saya, berarti begini. Isu daripada iman itu bukan mendapatkan apa atau tidak mendapatkan apa. Bukan. Halo? Ulang. Isu dari iman bukan soal saudara mendapatkan apa yang saudara imani atau tidak mendapatkan apa. Enggak ada hubungannya Bapak Ibu. Iman yang sejati sekali lagi. Keyakinan yang berasal dari dalam kita. Karena yang di dalam kita punya hubungan sama Tuhan. Dan keyakinan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Halo? Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan gak masalah Bapak Ibu. Asal kita tetap ada di jalan Tuhan. Asal kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Itulah iman yang sejati Bapak Ibu. Halo? Smith Wigglesworth Bapak Ibu. Seorang rasul yang sangat luar biasa. Dia disebut sebagai rasul iman. Kenapa dia disebut rasul iman? Karena di sepanjang pelayanan Smith Wigglesworth. Dia membangkitkan orang mati. Lebih daripada 20 orang Bapak Ibu.
Dia membangkitkan orang mati lebih banyak daripada Rasul Paulus. Bahkan Smith Wigglesworth membangkitkan orang mati lebih banyak daripada Yesus, Bapak Ibu. Tapi di akhir kehidupan Smith Wigglesworth, di etapa-etapa terakhir kehidupannya, dia kena kanker prostat, Bapak Ibu. Ini sorry ya Bapak Ibu ya. Itu kalau kankernya lagi kumat Bapak Ibu, itu menderitanya bukan main Bapak Ibu. Tapi Smith Wigglesworth Bapak Ibu, sampai akhir kehidupannya, sekalipun Tuhan gak sembuhkan kankernya, dia tetap melayani Tuhan berapi-api. Itulah iman yang sejati Bapak Ibu. Halo? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab ya, ada seorang rasul yang sangat luar biasa namanya Paulus. Tuhan izinkan duri dalam daging. Katakan duri dalam daging. Bapak Ibu pernah makan ayam atau ikan mas gak? Durinya nempel di leher saudara. Pernah gak punya pengalaman? Saya punya pengalaman makan, ini direkam ya. Makan ayam, nanti diedit gak nih? Langsung ya. Saya pernah makan ayam Nyonya Suharti. Itu dulu waktu masih SMP. Sampai hari ini saya gak pernah makan lagi itu. Karena waktu saya masih kecil Bapak Ibu ya kan kita hidup dulu gak kayak sekarang, menderita dulu ya kan jarang makan ayam. Begitu makan ayam itu sampai tulang-tulang saya gigitin Bapak Ibu. Tulangnya itu nempel di tenggorokan, waduh itu udah kayak mau mati Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya untuk supaya tulangnya turun? Nasi digempel-gempel, langsung telan. 2 piring Bapak Ibu, masih gak turun juga. Menderita bukan main. Nah Paulus duri dalam daging, sesuatu yang gak enak. Andrew Wommack berkata, duri dalam daging itu adalah penyakitnya Paulus. Jadi Paulus disinyalir punya penyakit epilepsi Bapak Ibu karena kebanyakan digebugin. Ya. Andrew Wommack, William Barclay berkata duri dalam daging itu adalah penderitaan Paulus. Dan tentang duri dalam daging Alkitab berkata Paulus berdoa, dia crying out sama Tuhan. Tuhan cabut duri dalam daging ini Tuhan. Saudara, yang doa ini siapa? Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus tuh doanya tuh bukan sakit panu disembuhkan. Pakai kalpanak aja itu sembuh, gak usah doa itu. Ya kan? Orang mati dibangkitkan. Suatu hari waktu Paulus lagi ngajar firman Tuhan, di atas ada seorang pemuda bernama Eutikus, Bapak Ibu, ngantuk, dengar firman Tuhan ngantuk. Jatuh dari lantai atas ke bawah mati. Paulus bangkitkan, sedap. Makanya saran saya dengar firman Tuhan jangan ngantuk. Ya. Kalau saudara kenapa-kenapa saya gak mau tanggung Bapak Ibu ya. Saya gak punya karunia membangkitkan orang mati. Kalau orang sakit mati banyak sama saya. Doain langsung mati, ya kan banyak. Halo? Dan tentang duri dalam daging ini Paulus doa. Pertanyaannya, Tuhan sembuhkan? Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam arti kata apa? Rasul Paulus tidak disembuhkan. Tapi apakah Rasul Paulus kehilangan imannya? Enggak. Karena iman bukan berbicara saudara dapatkan apa atau tidak mendapatkan apa. Sekalipun saudara belum diberkati, sekalipun saudara belum disembuhkan, sekalipun hari ini saudara sedang menapaki masa-masa yang paling mencekam dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara tetap berjalan di jalan Tuhan, pegang kebenaran, itulah iman yang sejati. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oh iya Pak, aduh thank you Pak. Oh iya. Ya, ini keringetan sorry Bapak Ibu. Biar kelihatan kerjanya Bapak Ibu, jadi keringetan. Gitu. Ayat yang ke-40 terakhir. Habis juga nih Pak, Bu, ya luar biasa 40 ayat. Ya kita baca sama-sama. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Oke? Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dunia tawarkan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Oke, saya akan closing statement Bapak Ibu. Saya percaya iman yang sejati bisa memindahkan gunung Bapak Ibu. Halo? Tapi ada kalanya Tuhan tidak memindahkan gunung. Tapi Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk menaiki gunung dan menaklukkan gunung dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan haleluya. Waktu Yesus di Taman Getsemani Bapak Ibu, ya, Yesus katakan apa? Tuhan, Bapa, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripada aku. Saya mau nanya, Yesus waktu dia berdoa punya keinginan enggak?
Apa keinginannya? Kalau boleh penderitaan ini lalu Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah Allah Bapa melalukan kawannya? Enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada Yesus. Supaya Yesus bisa menapaki dan kemudian menaklukkan salib dan dosa kita semua Bapak Ibu. Ada kalanya iman yang sejati bisa menyingkirkan kabut Bapak Ibu. Tapi ada kalanya iman yang sejati memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menerobosi kabut dan membuat kita muncul sebagai pemenang, bahkan orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya. Pas 45 menit Bang. Masih boleh nyanyi gak nih kita? Masih. Kita nyanyi dulu Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Bapak Ibu, titik paling krusial dalam kekristenan kita adalah ketika kita sedang mengalami masa-masa kekelaman Bapak Ibu, kemudian kita kehilangan hubungan sama Tuhan. Karena hubungan sama Tuhan itu adalah inti dari kekristenan kita Bapak Ibu. Saudara kehilangan hubungan sama Tuhan, saudara akan terhilang, saudara akan terkapar dalam kehidupan. Saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini Bapak Ibu. Kalau hari ini iman kita mungkin goyang, iman kita sedang goncang Bapak Ibu. Mari kita bangun hubungan kita lagi sama Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana hubungan saudara sama Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mulai jauh daripada Tuhan. Hari ini waktu yang paling tepat Bapak Ibu, untuk kemudian kita datang kembali kepada Tuhan dan memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seberapa banyak di antara kita ya yang mau kemudian membangun hubungan kembali sama Tuhan dan memperkuat iman kita. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan come on. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali lagi katakan sama-sama, come on. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Yesus Kristus, firman Tuhan sudah ditaburkan. Kalau ada beberapa di antara kami, langkah kehidupan kami mulai goyah, iman kami mulai goyah. Hari ini Tuhan, biar firman Tuhan memberikan kembali kekuatan dalam kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya pewahyuan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hidup kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, God bless you. Tuhan memberkati.